Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita semua masih dan akan tetap diberi kesehatan, sehat lahir dan batinnya, seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kias ya. Yang mana kias ini kalau menurut jumhur ulama itu ya merupakan hujjah syar'iyyah ya atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia itu sendiri atau amaliyah, seperti itu. Kias ini menduduki tempat yang keempat ya, di mana di antara hujjah-hujjah syariah itu sendiri, seperti itu. Dengan pengertian berarti apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya dalam nas ataupun sunnah ataupun ijma, seperti itu, dan diperoleh ketetapan bahwa kasus ini itu menyamai sesuatu kejadian yang ada di nas hukumnya itu. Jadi dari segi ilatnya hukum ini kita ambil itu bisa seperti itu. Jadi kita kiaskan. Kalau menurut istilah ahli ilmu ushul fikih, ini adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus yang ada hukumnya. Dan hukum yang ada nasnya karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya, seperti itu. Lalu apa itu ilat? Ya, ilat itu adalah suatu sifat yang ada pada asal, yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum asal serta untuk mengetahui hukum pada fara yang belum diketahui hukumnya, seperti itu. Ini adalah pengertian dari kias itu sendiri, seperti itu. Lalu dasar hukumnya apa? Kira-kira dalam nas itu ada nggak sih yang memerintahkan kita untuk mengkias-kiaskan, seperti itu ya? Ini ada dalam surat An-Nisa ya, salah satunya ayat 59 yang mana bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang mana hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu ya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasulnya ya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik, seperti itu ya. Jadi dari segi pengambilannya ini ya, dalil ini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita ya kepada orang-orang mukmin terutama ya, jika mereka berlainan pendapat, seperti itu ya, atau ada perbedaan pendapat mengenai suatu hal yang mana tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun sunnah, seperti itu, maupun ulil amri juga nggak ada ya di antara mereka. Sedangkan mereka disarankan untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan sunnah, seperti itu. Sedangkan mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah itu meliputi cara yang ini apa saja itu bisa dikaitkan ya, sebagaimana kita mengembalikannya kepada keduanya, seperti itu. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwasanya menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan keduanya dalam hal ilat hukum nasnya, seperti itu ya, dalam adalah termasuk mengembalikan sesuatu yang tidak ada nasnya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Karena itu mengandung pengertian bahwasanya mengkiaskan itu adalah sama halnya dengan mengembalikan ia atau permasalahannya kepada Al-Quran dan sunnahnya, seperti itu. Ada lagi juga ya terkait anjuran kita untuk berkias, seperti itu juga ada dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang mana dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dengan mereka pun yakin ya. Dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka.
dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka yang memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin, ya. Maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang punya wawasan, seperti itu. Jadi ini bahwasanya adalah kita dianjurkan untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah ada, seperti itu. Kejadian-kejadian yang sudah ada kan sudah ada hukumnya tuh. Jadi semisal ada masalah baru yang tidak ada hukumnya, kita bisa menyamakan hukum sesuatu itu kepada sesuatu yang sudah ada tersebut, seperti itu, yaitu kejadian-kejadian yang sudah ada untuk dijadikan pengetahuannya dan diambil juga pelajaran, seperti itu. Ada lagi juga surat Yusuf ya ayat 11, yang mana sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, ya, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman, seperti itu. Ini jadi jelas ya, pengkiasan itu memang disarankan, ya, karena ketika kita tidak bisa menemukan hukumnya di dalam sunnah ataupun nas, baik itu pun ijma juga, istilah ulama juga, maka kita disarankan untuk mengkiaskan hukum sesuatu kepada ilat yang sudah ada, seperti itu. Lalu rukunnya apa sih? Rukun kias itu sendiri, ya. Rukun kias ini ada 4. Yang pertama al-aslu, ya, yang mana sesuatu yang ada nas hukumnya, ya. Jadi ada nas hukumnya, sesuatu itu udah ada nas hukumnya, ia disebut dengan al-maqis alai, ya, yang mengkiaskan kepadanya. Jadi sesuatu udah ada hukumnya, jadi mengkiaskan kepadanya. Mahmul alai, ya, yang dijadikan pertanggungan, dan musyabbah bin, ya, yang diserupakan dengannya. Jadi jelas kalau ini al-asli udah jelas karena udah ada nas hukumnya. Terus kedua al-far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya, ya. Ia juga disebut dengan al-maqis, yang dikiaskan karena dia memang tidak ada dasar hukumnya. Al-mahmul, yang dipertanggungkan, dan al-musyabbah, yang disempurnakan karena memang belum ada hukumnya dalam nas. Hukum asal, ya, yaitu hukum syarat yang ada nasnya pada asalnya, ya, dan ia dimaksud untuk menjadi hukum pada al-far'u. Al-far'u itu adalah cabang, seperti itu, ya. Jadi hukum syarat yang udah ada nasnya dan pada asalnya, seperti itu. Yang keempat adalah al-ilat, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya, ya. Ini adalah rukun qiyas. Yang pertama al-aslu, al-far'u, hukum asal, dan ilat itu sendiri. Ini adalah saling keterkaitan di antara ini semua, seperti itu. Lanjut macam qiyas, ya. Macam qiyas ini ada beberapa. Yang pertama yaitu qiyas aula, ya. Qiyas aula ini adalah qiyas yang kadar ilatnya itu yang pada furu lebih tinggi daripada kadar ilat yang ada pada asal, ya. Contohnya seperti ini. Kadar menyakitkan memukul orang tua kan sakit tuh, ya, tapi dia lebih sakit lagi, seperti itu, daripada memukul, yaitu adalah dan itu adalah kadarnya lebih ilatnya itu lebih tinggi, ya, kadarnya daripada pada asal itu sendiri, seperti itu. Ada lagi qiyas musawi, ya, yang mana qiyas ini adalah yang kadar ilatnya pada furu'nya sama dengan kadar ilat yang ada pada asalnya. Contohnya, kadar yang terkandung dalam memaknai harta anak yatim yang itu dengan membakarnya, ya, dalam hal ini sama bersifat menghabiskan, ya. Jadi menyamakan memakan harta anak yatim itu dengan membakar harta anak yatim. Jadi sama-sama membahayakan. Ini sifatnya adalah menghabiskan, seperti itu, ya. Ini adalah seimbang antara kadar ilat pada furu'nya sama pada asalnya, yaitu qiyas musawi. Yang ketiga adalah qiyas dilalah, yang mana qiyas ini adalah qiyas yang ilatnya tidak disebut oleh nas,
hanya para mujtahid yang menunjukkan adanya tanda-tanda atau qarinah. Ya, contohnya, zakat anak yatim yang belum dewasa adalah dihukumi wajib ya, karena dikiaskan pada harta orang yang dewasa. Karena apa? Karena sama-sama mempunyai sifat yang berkembang, seperti itu. Kias sibhi ya, kias yang mempunyai dua tempat mengkiaskan atau asal, sedangkan salah satunya tampak lebih menonjol persamaannya, seperti halnya sifat budak dengan hewan ternak ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dan sekaligus macam dari kias itu sendiri, seperti itu. Contoh lain ya, yang ada dalam nas, misal larangan minum khamar, di situ ada jelas surat Al-Maidah ya 90 ya, yang mana adanya di sini adalah orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, berkorban untuk berhala atau menyembah berhala ini ya, maksudnya ya mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, ini sama halnya ketika kalian minum topi miring ya, topi miring atau anggur merah, seperti itu, sama-sama memabukkan ilatnya ini. Jadi jual beli pada waktu datangnya seruan adzan untuk sholat Jumat. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi disarankan pengkiasannya itu apabila ada terdengar suara azan Jumat untuk sholat Jumat, maka lebih baik jual belinya ditinggalkan terlebih dahulu. Ini untuk lebih mudahnya ya, contoh yang lebih mudah untuk pemahamannya bisa dilihat, yang mana semisal asalnya itu adalah khamar, ilatnya adalah memabukkan, yang mana hukum asalnya adalah haram ya, haram. Kemudian di mana ini ilatnya sama-sama memabukkan, yang mana whisky juga ya, whisky ini walaupun di dalam Al-Quran nggak ada yang menyebutkan dengan nama whisky seperti itu, tetapi whisky ini memabukkan ya, sama-sama memabukkan, sehingga hukumnya adalah haram atau cabangnya itu. Kalau tadi haram secara asal, kalau ini haram secara farahu, seperti itu. Ya, demikian materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, seperti itu. Berharap nanti kalau yang memang belum paham terkait kias itu sendiri, kita bisa diskusi lebih lanjut, seperti itu ya. Dan ketika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.